Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Dunia Anak pagi hari ini pendengar tentunya kembali lagi di Sriwijaya Siang bersama Kamita, dan juga hari ini kita kembali bersama dengan Pandawa Sriwijaya Production. Dan di studio Perompak RRI Palembang sudah hadir bersama Kak Mita. Ada 3 teman Kak Mita. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang aktif dan kreatif di saat Ramadan. Mengingat hari ini Ramadan ke-16 ya, puasa ke-16. Sudah ada teman-teman kita di studio Perompak, ada Zalika, ada Heiza, dan juga Zafira. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Halo. Nah, sebelum kita mulai acara kita, kayaknya kita kenalan dulu ya sama pendengar Perompak RRI Palembang. Siapa nih yang mau duluan kenalan pagi hari ini? Saya. Boleh, silahkan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zalika Gina Altafunisa.
Sekolahnya di mana? Di Sekolah Alam Palembang. Sekolah Alam Palembang. Kalau di sebelahnya ada siapa nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hegza Alisa Zahra. Saya sekolahnya di Min 1 Kota Palembang. Oke, satunya ada siapa lagi? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zafira. Saya sekolah di Sekolah Alam Palembang. Oke, jadi ada Zalika, ada Heiza, sama ada Zafira. Nah, pendengar Perempat RRI Palembang, pagi hari ini Kak Mita dan 3 teman Kak Mita nih bakal ngebahas tentang aktif dan kreatif di saat Ramadan. Kali ini langsung dibuka sama Zalika nih. Dan pendengar Perempat RRI Palembang, untuk kalian yang mau nonton langsung bisa nonton di Pro 4 Palembang ya, YouTube kita, karena ini disiarkan secara langsung tentunya. Selain itu juga bisa melalui aplikasi kami RRI Digital untuk mendengarkan acara Dunia Anak pagi hari ini. Untuk itu langsung aja deh Kak Mita kasih sama Zalika yang akan ngebuka acara kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Kita jumpa lagi di Dunia Anak Pro 4 RRI Palembang. Tentu saja masih di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Teman-teman masih puasa kan? Kalau begitu sama dong. Kita masih terus puasa dan tentu saja dengan semangat yang tinggi. Sayang kan kalau dilewatkan ibadah kita di bulan puasa ini. Tetapi puasa di bulan Ramadan ini tidak menghalangi kita untuk terus berkreativitas dan terus menjadi anak yang aktif dan kreatif. Bagaimana ya menjadi anak aktif dan kreatif selama puasa di bulan Ramadan ini? Ayo simak kami di Dunia Anak kali ini dengan topik aktif dan kreatif di saat Ramadan. Datangnya Ramadan sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Pada waktu yang penuh berkah ini, gunakan sebaik-baiknya waktu untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, yang paling utama dikerjakan saat Ramadan adalah puasa dan sholat tarawih. Selanjutnya, beberapa ibadah yang dapat dilakukan selama bulan Ramadan untuk memperoleh berkah dan pahala yang melimpah antara lain: 1. Tadarus Al-Quran. Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia. Oleh karena itu, membaca Al-Quran selama bulan Ramadan memiliki nilai yang sangat besar. Usahakan untuk membaca Al-Quran setiap hari, baik itu secara individu maupun dalam kelompok pengajian, jika ingin lebih mudah dengan bimbingan ustadz. 2. Mengerjakan itikaf. Itikaf adalah ibadah yang berdiam diri di masjid disertai dengan niat selama beberapa hari terakhir bulan Ramadan. Dengan melakukan itikaf, kita dapat fokus dalam beribadah dan memperdalam hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama berdiam diri di masjid, ini juga merupakan waktu yang baik untuk merenungi tujuan hidup dan memperbaiki diri. 3. Perbanyak zikir dan doa. Zikir dan doa merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak zikir dan doa selama bulan Ramadan dapat membantu kita menjaga kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Saling mendoakan juga merupakan bentuk kebaikan yang dapat kita hubungkan antara sesama muslim. Penuh kebaikan dan berkah ya Kak Zalika. Tiap ibadah bernilai pahala yang besar. Wah, berlomba-lomba dalam kebaikan nih. Selanjutnya amalan apa lagi ya mesti kita kerjakan selama Ramadan ini? Ayo sekarang Zafira yang lanjutkan. Amalan selanjutnya adalah 4. Berbuat kebaikan kepada sesama. Selain amalan ibadah yang khusus, bulan Ramadan juga merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan diri. Kebaikan kepada sesama. Berbuat kebaikan kepada orang lain seperti memberi makanan kepada yang berpuasa, membantu orang-orang yang membutuhkan, atau menyebarkan kebahagiaan di sekitar kita adalah amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. 5. Ibadah malam atau Qiyamul Lail.
Ibadah malam adalah amalan yang sangat dianjurkan, terutama di bulan Ramadan dengan melakukan salat tahajud, tadarus Al-Quran, berzikir, dan berdoa. Seseorang dapat memperoleh pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang melakukan qiyamul lail dengan iman yang berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Untuk yang keenam itu mengakhiri sahur. Nah, Heza tahu hadisnya Zafira. Simak teman-teman, mengakhiri sahur, menyantap sahur di akhir atau penghujung waktu ternyata dianjurkan. Dalam sebuah hadis disebut bahwa Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin an Zaid bin Sabitin qala tasaharna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa qumna ila salah qala Anas qultu li Zaidi kam kana baina ala zani as-suqur qala qadru qamsina ayah. Saat berbuka merupakan waktu paling berbahagia bagi umat Islam yang berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seorang yang berpuasa dianjurkan untuk segera membatalkan puasa saat waktu berbuka tiba. Hadis yang diriwayatkan oleh Sal bin Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya manusia selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Mengejar Lailatul Qadar dan menghidupkannya. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk mencarinya pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Anda dianjurkan untuk menghidupkan malam ini dengan beribadah, berdoa, dan bertafakur. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa orang yang beribadah pada malam tersebut. Nah, itu dia kegiatan yang bisa menuai pahala saat Ramadan ini. Secara aktif bisa kita kerjakan. Oke, jadi itu tadi teman-teman udah ngebahas sedikit ya tentang hadis-hadis juga dan pastinya amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di Ramadan kali ini. Menarik pendengar pastinya, tapi kita akan break sebentar untuk mendengarkan satu lagu. Nantinya kita akan melanjutkan lagi acara kita Dunia Anak siang hari ini bersama Sriwijaya Production dan 3 teman kita. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Oke pendengar, tadi kita udah dengerin satu lagu dari Rian Prakarsa ya, Cahaya Kehidupan. Nah, kita bakal lanjutin lagi nih obrolan bareng sama 3 teman kita, ada Zalika, Heiza, sama Zafira. Kali ini mereka akan eh, apa ya, jelasin atau kasih tahu kita nih gimana sih caranya biar mereka tetap kreatif dan juga ada kegiatan yang bermanfaat di hari Ramadan ini atau di puasa ini. Dan kali ini akan dijelasin sama Zafira. Agar kita makin kreatif, adalah kegiatan yang bermanfaat lainnya. Pertama, membangunkan sahur. Tidak hanya sahur yang mendatangkan keberkahan, tetapi juga membangunkan orang sahur. Kegiatan ini menjadi budaya orang Indonesia yang kerap dilakukan para remaja di lingkungan masjid hingga rumah warga. Selanjutnya, berbagi takjil. Kegiatan takjil ini hampir mirip dengan sahur on the road. Namun kalau sahur on the road membagikan makan di waktu sahur, takjil berbagi makanan di waktu buka puasa. Yang paling seru nih teman-teman, ikut pesantren kilat. Pesantren kilat kerap dilakukan di sejumlah sekolah. Jika di sekolah Anda tidak diadakan pesantren kilat, maka Anda dapat mendaftarkan diri di sekolah Islami tertentu. Dengan mengikuti kegiatan ini, maka Anda dapat mempererat atau menambah ilmu tali silaturahmi. Wah, kalau yang satu ini makin seru, dilaksanakan di sekolah bersama teman-teman dan guru tentunya. Iya, bener banget. Ada ceramah agama, tadarus Al-Quran, dan sholat berjamaah. Pokoknya seru banget. Kegiatan seru lainnya ikut pengajian. Pengajian tidak hanya dilaksanakan di pesantren kilat saja, tetapi juga di masjid hingga organisasi tertentu. Adapun kegiatannya tidak lain adalah membaca Al-Quran serta mengkaji kandungan ayat dalam Al-Quran. Yang ini tak kalah seru teman-teman, mengikuti kajian Islam. Mirip dengan pengajian, kajian Islam artinya berbagi ilmu terkait Islam. Kajian Islam ini bisa dilakukan dengan cara luring ataupun daring. Dengan mengikuti kegiatan ini maka akan menambah ilmu keagamaan kita. Mau lebih seru lagi? Ayo kita bukber atau buka bersama. Bukber sudah identik dengan Ramadan. Pasalnya kegiatan ini biasanya dilakukan di bulan Ramadan. Bukber artinya buka bersama-sama. Orang-orang juga mengadakan bukber untuk silaturahmi dengan teman lama. Tak perlu jauh-jauh kalau mau bukber. Cukup bertemu di rumah kerabat, sanak saudara, sahabat, atau berkumpul di suatu tempat seperti restoran dan kafe. Tetapi lebih baik sih di rumah, karena tali silaturahmi jadi makin erat. Tak jarang orang juga buka bersama di masjid yang menyediakan buka bersama setiap harinya. Tapi terpenting adalah setelah buka bersama maka diwajibkan sholat maghrib berjamaah dan tentu saja tarawih yang dilanjutkan witir. Mengenai salat tarawih dan witir, keutamaan salat ini telah dijelaskan teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production melalui Kak Putri dengan teman-teman minggu lalu. Teman-teman bisa menyimak kembali dari tayangan sebelumnya ya, dengan tema menyambut indahnya bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Wah, jadi keren banget ya. Teman-teman tadi udah kasih tahu kita nih kira-kira kegiatan apa aja yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan kali ini. Tapi sepertinya rasanya ada yang kurang kalau Kak Mita nggak dengar kalian nyanyi nih siang hari ini. Nah, teman-teman mau nggak nyanyi? Mau? Boleh. Boleh. Ayo kalau gitu kita bakal nyanyi bareng-bareng ya. Lagunya lagu Opik. Itu judulnya Sedekah. Baik pendengar, kita dengerin dulu nih teman-teman kita mau nyanyi setelah ini.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Indah lagunya ya Kak Zalika. Bersedekah pahalanya besar loh dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Iya dong Heiza, sedekah itu pahalanya besar dari Allah. Karena sedekah di bulan Ramadan akan mendapatkan banyak kebaikan yang tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah bisa dilakukan dengan cara seperti memberi langsung kepada orangnya yang membutuhkan hingga ke panti asuhan. Makin seru lagi kalau kita tambah dengan bersilaturahmi. Bulan Ramadan juga menjadi momentum untuk bersilaturahmi dengan kerabat. Biasanya orang-orang di bulan Ramadan mengunjungi rumah saudara, teman, kerabat hingga rekan kerjanya. Ada juga loh bersilaturahmi tapi sambil berdakwah, yaitu safari Ramadan. Safari Ramadan mirip dengan bukber, namun safari Ramadan diadakan oleh instansi pemerintah atau pengusaha tertentu. Tujuannya untuk mengenalkan diri sebagai instansi atau perusahaan, lalu mengajarkan tamu undangan tentang agama.
Ada lagi kegiatan kreatif yang bisa kita lakukan bersama teman-teman di sekolah, yaitu lomba mengasah kemampuan diri. Contohnya lomba cerdas cermat Islami. Ide kegiatan di bulan Ramadan selanjutnya adalah lomba cerdas cermat Islami. Lomba ini umumnya dilakukan untuk anak-anak dan siswa sekolah. Selain mengisi waktu dengan berkumpul bersama, lomba cerdas cermat juga akan menambah wawasan dan pengetahuan seputar agama. Bahkan ada kreativitas lomba lainnya seperti lomba melukis kaligrafi, lomba tilawah Al-Quran, lomba azan, lomba mendongeng kisah-kisah Nabi, dan lomba film pendek dengan tema Islami. Seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak teater Sangsas yang semangat buat film di lomba film pendeknya. Semangat kakak! Dan kreatif juga seperti kita, talent Kid Pandawas Sriwijaya Production, dengan mengisi siaran di Dunia Anak Pro 4 RRI tetap semangat belajar saat puasa di bulan Ramadan ini. Teman-teman pendengar di rumah, banyak banget kan kegiatan yang bisa kita pilih selama puasa Ramadan. Tiap kegiatan kita diniatkan ikhlas karena Allah, maka akan mendatangkan pahala. Serta banyak juga kreativitas yang kita lakukan untuk mengasah kemampuan diri sehingga makin berkembang. Ayo sekarang kita mendongeng bersama. Disimak ya teman-teman, kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya dan gemar sedekah. Dalam kalangan masyarakat, Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat dermawan. Seluruh usahanya ditunjukkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ketika berdagang, Abdurrahman bin Auf menjauhkan diri dari barang-barang yang haram hingga syubhat. Keuntungan hasil usahanya tidak untuk dinikmati sendiri, melainkan ditunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanak keluarga, dan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking rajin dan gemar bersedekah, harta Abdurrahman bin Auf terbilang subur, sampai-sampai ada penduduk Madinah yang berkata bahwa seluruh masyarakat di sana berserikat dengannya. Dari hartanya sepertiga dipinjamkan kepada mereka, sepertiga membayari utang-utang mereka, sepertiga lainnya dibagikan kepada mereka. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan para istri Nabi Muhammad SAW. Karenanya ia memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ummahatul mukminin tersebut bila berpergian. Bahkan suatu ketika Abdurrahman bin Auf membeli sebidang tanah dan membagi-bagikannya kepada Bani Zuhra serta ummahatul mukminin. Ketika jatah Aisyah diberitahu, beliau bertanya, Siapa yang menghadiahkan tanah ini buatku? Abdurrahman bin Auf, jawab si petugas. Aisyah lalu berkata, Rasulullah pernah bersabda, tidak ada orang yang kasihan kepada kalian sepeninggalanku, kecuali orang-orang bersabar. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh Abdurrahman bin Auf, semakin besar pula kedermawanannya dalam menyumbangkan harta di jalan Allah. Hal ini ia lakukan secara sembunyi maupun terang-terangan. Selalu bersedekah dan memberikan hartanya, Abdurrahman bin Auf tidak juga jatuh miskin. Justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilan dalam bisnisnya membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kembali kita diajarkan tentang bersedekah ya dari kisah Nabi ini. Kalau begitu ayo semangat isi kegiatan dengan aktif bersedekah. Ayo teman-teman, tetap semangat puasanya ya. Dan isi kegiatan dengan beramal ibadah, bersedekah, bersilaturahmi, belajar serta berkreativitas. Karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oh iya, selamat Hari Pantomim sedunia di tanggal 22 Maret 2025. Serta Hari Teater Sedunia di tanggal 27 Maret 2025. Nanti ya teman-teman, semangat belajar pantomim dan teaternya teman-teman. Inilah cerita dari kami. Saya Zalika Gina Altafunisa. Saya Zafira Sani Altafunisa. Saya Hizalisa Zahra. Semoga cerita adik kita hari ini memberikan inspirasi bagi kita semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Salam dari kami, salam anak Indonesia. Wah, keren sekali ya pendengar Perempat RRI Palembang. Pastinya dunia anak hari ini dengan tema aktif dan kreatif di saat Ramadan bersama Zalika, Heiza dan juga Zafira. Tapi kita masih punya waktu nih. Pasti Kak Mita juga mau tanya-tanya dong sama teman-teman kita yang kreatif dan aktif ini ketika di sekolah. Di bulan Ramadan yang bisa dikata kita makan di waktu sahur dan berbuka saja. Dari pagi, subuh hari sampai dengan sore nanti menjelang berbuka kita nggak ada makan, nggak ada minum. Pastinya teman-teman akan merasa lapar ya. Nah, kira-kira kalau Kak Mita tanya sama Zalika, kegiatan apa sih yang paling Zalika suka kalau lagi Ramadan kayak sekarang? Kalau Zalika suka sholat tarawih berjamaah di masjid. Soalnya sholat tarawih cuman ada di bulan Ramadan. Sayang kalau dilewatin, Kak. Oke, kalau lagi sholat tarawih sama siapa di masjid? Biasanya sama Ayu. Sama Ayu. Atau enggak tuh ikut ayah. Ikut ayah. Tapi Zalika kalau sendirian kan sama ayah di saf depan, Zalika di saf cewek. Zalika takut nggak sih? Enggak. Nggak takut, pinter banget loh. Nah, kalau Zafira sendiri kegiatan apa nih yang Zafira sukain ketika Ramadan ini? Kalau Zafira sukanya itu mewarnai. Mewarnai, di rumah mewarnai. Iya. Kalau di sekolah? Kalau di sekolah Zafira sukanya itu nyanyi. Nyanyi, keren banget. Nah, kalau Haiza sendiri kegiatan apa nih Haiza di sekolah selama Ramadan ini yang Haiza sukai? Kalau kegiatan di sekolah selama Ramadan ini Heza tahfiz sama belajar di sekolah. Oke, kalau di rumah? Kalau di rumah sholat tarawih berjamaah sama mengaji di masjid pas subuh. Oke, wow, berarti setelah sahur Heiza ke masjid, sholat subuh di masjid? Iya. Wah, keren banget nih. Biasanya anak-anak seumuran Heiza ini pada ngantuk ya ketika sudah sahur, tidur lagi. Nah teman-teman, kalau kebiasaannya setelah sahur tidur lagi atau kayak Heiza juga pergi ke masjid untuk Zalika sama Zafira? Kalau Zalika sama Zafira nunggu azan subuh di rumah. Nunggu azan subuh di rumah, sholat berjamaah bersama papa dan mama. Iya. Oke. Tapi kalau Zafira juga pernah ikut ayah ke masjid, sholat terus nunggu sampai pagi. Bah, keren sekali ya. Tunggu sampai pagi loh. Gitu loh teman-teman. Jadi puasanya pahalanya dapet, ibadahnya juga dapet. Nah, sebelum kita lanjutin lagi, Kak Mita tanya jawab sama teman-teman nih. Kak Mita mau bacain dulu nih komen-komen di YouTube kita hari ini. Karena kita live ya di Pro 4 Palembang di YouTube kita. Banyak banget nih yang komen. Ada yang kasih semangat. Ada dari Kak Wiwin yang kasih semangat sama Zalika, Zafira sama Heiza juga. Terus juga ada yang bilang Masya Allah gitu kan, untuk anak-anak ini semangat selalu gitu kan. Terus ada juga yang komen dari langganan TV, katanya bulan puasa tetap beraktivitas, anak-anak yang keren nih seperti ini, semoga sehat selalu dan Ananda dilancarkan puasanya. Keren, Kasih, keren Kak. banget. Kasih, Kak. Nah terus ada lagi yang komen sehat selalu dan sukses selalu ya buat Heiza, Zalika Amin. dan Zafira. Wah keren banget nih, banyak banget yang nontonnya. Ada lagi nih yang komen dari neneknya Heiza, katanya mantap nih cucu nenek, semoga semakin sukses. Makasih, Wah Nenek. makasih ya nenek, berarti neneknya nonton loh acaranya pagi ini, keren banget ya. Dan ada satu lagi nih yang komen dari Melina Froza, bilangnya Masya Allah hebatnya cucu
cucunya Tante Rus Idris. Semangat Zalika, Zafira dan temannya Heiza, sukses ya, keren. Jadi memang rata-rata komen di YouTube-nya pagi ini keren-keren loh teman kita, karena memang teman-teman juga keren, kegiatannya juga tadi bermanfaat juga, keren-keren. Nah, kita lanjutin lagi deh dengan jawab tanya-tanya sama teman-teman kita pagi ini. Kali ini Kak Mita mau tanya sama Heiza nih. Heiza kan tadi katanya suka ikut pengajian subuh. Nah, Heiza bisa hafalan berapa juz nih dalam Al-Quran, hafalan juz Al-Qurannya? Kalau Heiza sih bisa hafal juznya sampai Heiza hafal 30 juz. Heiza sudah hafal 3 juz. Juz 30, 29 dan juz 1. Nah, kalau Kak Mita minta Heiza buat bacain satu atau beberapa ayat buat teman-teman di rumah, Heiza bisa nggak? Bisa. Oke, jadi teman-teman kita bakal dengerin dulu nih Heiza bacain beberapa ayat Al-Quran untuk teman-teman di rumah. Heiza akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Subhanallah, keren banget ya Heiza. Aduh, kira-kira berapa lama nih Heiza untuk ngapalin Al-Quran juz 29, 30 sama juz 1 ya tadi? Itu berapa lama? Dari umur 6 tahun sampai 9 tahun ini, Kak. Oke, keren ya. Dan Kak Mita satu pertanyaan lagi buat Heiza. Kegiatan apa aja yang Heiza ikuti ketika di Ramadan kali ini? Kalau Heiza ikutin kegiatan Ramadan ini kayak buka bersama, sholat tarawih bersama, sama sholat subuh berjamaah. Oke, keren banget loh Heiza. Nah, sekarang kita tanya-tanya juga sama dua teman kita yang lainnya, Zalika sama Zafira. Sepertinya Zalika sama Zafira ini punya kesamaan ya. Iya. Ini kembar atau kakak beradik nih? Kembar. Kembar, keren banget ya, sama-sama pinter loh. Nah, kali ini Kak Mita mau tanya dulu sama Zafira. Zafira, kira-kira ada nggak sih acara atau lomba yang Zafira akan ikuti akhir-akhir atau di bulan Ramadan ini? Ada Kak, itu lomba mewarnai kaligrafi, lomba itu tuh ada lomba cerdas cermat Islami, ada lomba tausiah juga. Oke, dari beberapa lomba ada nggak sih yang udah Zafira menangin lombanya? Ada Kak, itu lomba sepatu roda 17 Agustus, terus lomba taekwondo, sama lomba cosplay. Lomba cosplaynya jadi apa? Jadi Rapunzel. Rapunzel, keren banget ya. Yang paling berkesan buat Zafira lomba yang mana nih? Lomba cosplay. Lomba cosplay jadi Rapunzel itu juara berapa? Antara juara 1 sama juara 2. Oke, keren banget ya. Nah, kalau Zafira sendiri kan tadi kakak dengar Zafira, Zalika sama Heiza tuh ngedongeng. Nah, kalau Zafira sendiri paling seneng dongeng apa sih? Dongeng Fabel Kancil dan Buaya. Fabel Kancil dan Buaya. Kira-kira kita masih punya waktu deh buat dengerin Zafira ngedongeng. Boleh nggak sih Zafira ngedongeng sedikit aja buat teman-teman yang di rumah lagi dengerin kita pagi ini? Boleh dong. Oke, kita dengerin sama-sama ya pendengar Perompak RRI Palembang. Zafira mau ngedongeng nih.
Zafira mulai ya teman-teman dongengnya. Suatu hari di hutan, Kancil mencari makan. Dia melihat timun di seberang dan ada sungai yang penuh dengan buaya. Dia berpikir bagaimana caranya menyeberangi laut dan tanpa kena sakit pun sama sekali. Ia pun berpikir sejenak. Lalu ia berkata, "Hei buaya, apa kau mau daging?" "Iya, aku mau daging," jawab buaya. "Tapi kau harus membantuku untuk seberang sana." Lalu buaya membuat jalan dan mengantarkan Kancil ke seberang. Setelah diantarkan, Kancil berkata, "Haha buaya, mana ada daging di sini? Maafkan aku telah menipu kamu." Lalu Kancil pun pergi dan makan timun. Buaya yang kesal geram. Nah teman-teman, Kancilnya cilik banget ya, tapi hati-hati loh, jangan ditiru di rumah ya. Oke, keren banget ya. Sedikit tapi itu punya pesan nih buat kita mendengar. Nah, kali ini kita akan ke Zalika. Setelah tadi sama Zafira, sekarang kita ke kembarannya nih, ada Zalika ya. Nah, Zalika tadi kan banyak banget kegiatannya di bulan Ramadan. Terus Kak Mita juga mau tanya nih, kira-kira Zalika ada nggak sih lomba-lomba yang diikutin di saat Ramadan kali ini? Ada dong Kak, Zalika ikut lomba dai cilik. Alhamdulillahnya menang juara 2. Wow, keren ya, juara 2. Iya, Oke, itu kemarin acaranya di mana? di sekolah. Di sekolah. Jadi Zalika dapat juara 2. Keren banget ya. Nah, kira-kira apa aja sih prestasi yang pernah Zalika raih? Kayaknya Zalika pinter ya. Tadi dai cilik ya. Nah, selain dai cilik ada apa lagi? Ada banyak sih Kak, kalau di bidang olahraga Zalika pernah dapat emas dan perak dari taekwondo. Pernah dapat perak dan perunggu dari sepatu roda. Kalau di sekolah Zalika pernah ikut beberapa lomba storytelling dan alhamdulillahnya menang Kak. Oke, keren banget. Berarti akademik dan non akademiknya seimbang ya. Nah, untuk belajar taekwondonya tadi Kak Mita tertarik nih. Zalika belajarnya dari usia berapa sih? Dari usia 6 tahun. 6 tahun. Sampai sekarang kalau Kak Mita boleh tahu usia Zalika berapa? 9 tahun. 9 tahun. Berarti udah 3 tahun ya untuk belajar taekwondonya, keren banget. Nah, tadi juga kan Zalika ikut ngedongeng juga dan keren banget. Kira-kira Zalika paling seneng dongeng cerita rakyat apa deh? Kalau Zalika suka dongeng cerita fabel dan kisah nabi Kak. Kisah Nabi, keren banget ya. Jadi teman-teman, Zalika, Zafira sama Haiza ini produktif banget ya. Walaupun di bulan Ramadan mereka tetap aktif dan kreatif. Nah, jadi tadi itu acara kita pendengar dengan tema aktif dan kreatif di saat Ramadan. Mungkin teman-teman kita Zalika, Haiza sama Zafira mau pamitan dulu nggak nih sama pendengar Perompak RRI Palembang, karena acara kita akan selesai setelah ini. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi nanti. Oke, sampai jumpa lagi nanti. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Baik pendengar, terima kasih sudah mendengarkan acara kita pagi hari ini, Dunia Anak, dengan tema aktif dan kreatif di saat Ramadan. Nah, untuk teman-teman pendengar Pro 4 RRI Palembang yang ketinggalan acara kita, bisa menonton ulang di YouTube kita Pro 4 RRI Palembang. Kami ucapkan terima kasih buat Pandawa Sriwijaya Production udah datang ke studio Pro 4, dan juga teman-teman kita yang hebat, ada Zalika, Haiza sama Zafira. Baik pendengar, untuk itu sekian, sampai di sini dulu Dunia Anak di edisi Minggu 16 Maret 2025. Sampai bertemu esok hari, dan saya Mita, terima kasih. Dadah. Dadah.
Ramadan RRI. Berkah untuk negeri. Apakah kamu sakit kepala?